Di awal film, bus wisatawan mengunjungi bukit yang berada di Ayers Rock yang terkenal akan keindahannya. Inspektur Bob Taylor dari Biro Narkotika Federal Australia menyamar sebagai seorang fotografer untuk memantau seorang pria Hong Kong kurir narkoba bernama Vincent sedang melakukan transfer dengan seseorang. Namun Bob diketahui oleh mereka dan terjadilah adegan kejar-kejaran. Bob mengejar Chan sampai di atap bukit, sedangkan yang satu lagi terbunuh ketika mobilnya terguling dan meledak setelah dikejar oleh helikopter polisi. Kembali ke Bob berhasil menyusul Chan di atap bukit dan terjadi sedikit adegan pertarungan antara mereka, dan tentu saja Bob berhasil mengalahkannya. Karena Chan menolak untuk memberi informasi tentang dalang di balik orang yang mengirimnya dan juga Chan yang tidak bisa bahasa Inggris, Bob menghubungi Inspektur Hong Kong sekaligus agen khusus bernama Fang Xingleng untuk menginterogasinya. Mari kita perlihatkan inspektur kita, dan pemeran utamanya si Fang sangatlah ahli dalam menembak. Bukan hanya itu saja, ia juga ahli dalam bela diri. Terlihat ia dengan mudah mengalahkan juniornya saat latihan. Pada saat itu, tanpa sengaja seorang jurnalis wanita asal Australia bernama Caroline mendarat tepat di markas menggunakan layang-layang udara besar saat dia melakukan penelitian untuk sebuah artikel. Fang menyita layang-layangannya karena dianggap melanggar peraturan udara. Merasa kasihan karena Caroline mendarat dengan tidak sengaja, Fang mengantarnya di hotel tempat penginapannya. Caroline menanyakan apa keistimewaan agen khusus sehingga dapat mengendarai mobil semahal ini. Dan keistimewaannya tak lain tak bukan adalah bisa mengintrol di setiap wanita yang ia temui termasuk dirinya. Caroline menceritakan beberapa hari lagi ia akan kembali ke Australia. Dan kebetulan juga Fang akan pergi ke Australia sehingga Caroline membuat janji untuk bertemu lagi di sana. Singkat cerita, kini Fang tiba di Australia. Ia disambut oleh Bob dan rekannya bernama Gross. Kemudian Bob mengajaknya ke restoran sambil berbicara tentang Chan yang tidak mau bekerjasama dalam memberi informasi. Fang meminta Bob dan Gross untuk meninggalkannya karena ia mau menginterogasi dengan sendirian tanpa ada orang lain yang mengganggu. Setelah itu ia mulai menginterogasi, menanyakan persis seperti yang ditanyakan oleh Bob sebelumnya. Namun masih saja Chan tidak mau mengatakannya. Dengan sedikit kekerasan ia mencoba untuk menakuti, namun bukannya takut, Chan malah melawan balik dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Sampai akhirnya Chan mengatakan satu nama, yaitu Wilton, setelah dihajar habis-habisan. Fang penasaran siapa si Wilton ini. Gross hanya menjawab bahwa sekarang kamu sudah selesai bekerja. Setelah mendapatkan informasi dari Chan, biarlah kami yang ambil alih kasus selanjutnya, dan juga setelah sidang Chan selesai besok, ia akan mengantarkannya pulang kembali ke Hong Kong. Keesokan harinya dalam perjalanan menuju sidang, Chan ditembak mati oleh seseorang misterius di gedung sebelum untuk membukanya agar ia tidak mengatakan tentang semua informasinya Wilton. Dengan cepat Fang mengejarnya hingga di sebuah restoran. Sampainya di restoran, terjadilah pertarungan antara mereka berdua.
Terlihat pria misterius tersebut sangatlah tangguh sehingga membuatnya kewalahan menghadapinya. Dan ia juga mendapatkan beberapa luka dari pertarungan tersebut, walaupun akhirnya ia membunuhnya. Pria misterius tersebut adalah bawahan Wilton, seorang instruktur bela diri bernama John. Kemudian sekali lagi Fang bertanya siapa si Wilton ini. Rose menjawab bahwa Wilton adalah seorang pebisnis heroin yang ia impor di beberapa negara dan juga mendirikan sekolah seni bela diri yang dijadikan sebagai kedok untuk kegiatan kriminalnya agar tetap aman dan lancar dalam menjalankannya, menjadikan orang paling berkuasa di Australia dan hampir mustahil untuk ditangkap karena tidak ada bukti. Karena rasa penasarannya ia ingin bertemu dengan Wilton. Walaupun Bob mengatakan dia sangatlah berbahaya, namun ia tetap ingin bertemu dengannya. Sampainya di apartemennya Wilton, sekretaris utama bernama William memberitahu bahwa sekarang Wilton sedang tidak ada. Fang mencurigai pintu dekat situ membuat kerusuhan karena ia mengira bahwa Wilton ada di dalam, yang membuat Gross marah karena ia terlalu gegabah dalam tindakan dan juga ia terlalu ikut campur dalam masalah ini, mengingat tugasnya sudah selesai setelah mendapat informasi dari Chan. Hey, enough's enough. Give me any shit. Singkat cerita, Wilton mengirim 2 pembunuh bayaran untuk membunuhnya karena ia terlalu ikut campur dalam urusannya. Namun semua itu sia-sia karena mereka bukanlah tandingannya. Keesokan harinya Fang yang sedang latihan ia mengingat janjinya untuk bertemu dengan Caroline setelah melihat seekor burung terbang yang mengingatkannya pada layang-layang udara besar. Setelah bertemu dengan Caroline, ia meminta tolong untuk dipertemukan dirinya dengan Wilton, yang kebetulan hari itu Wilton mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Ia meminta untuk membawanya sebagai tamu undangan. Awalnya Caroline menolak karena Wilton sangatlah berbahaya, namun pada akhirnya ia menerima hanya kali ini saja. Singkat cerita, kini Fang dan Wilton bertemu. Wilton mengatakan ia tidak menyangka bahwa instruktur bela dirinya yaitu si John kalah melawannya. Oleh karena itu ia meminta si Fang untuk berduel sebagai acara tambahan di pesta tersebut. Tak pikir panjang, Fang menerima ajakannya. Seiring berjalannya duel tersebut, Wilton dan anak buahnya berencana untuk membunuhnya saat itu juga. Namun untungnya Caroline menghentikan, merasa bahwa mereka terlalu berlebihan. Malam harinya ia diam-diam memanjat gedung apartemen untuk memasuki ruangan Wilton di atas lantai 10. Ia berniat mengambil barang bukti untuk mengungkapkan kejahatannya. Namun ia diketahui oleh penjaga, dengan cepat ia menghajarnya. Namun bukan hanya itu saja, semua muridnya Wilton datang mengepung dirinya dan terjadilah pertarungan melawan semua murid tersebut. Namun pertarungan tersebut kini menjadi brutal setelah para murid menggunakan senjata tajam yang membuat Fang kewalahan menghadapinya dan ia mendapatkan beberapa luka dari pertarungan tersebut.
Setelah mengalahkan semua murid, ia berusaha melarikan diri karena luka yang ia rasakan. Walaupun kedua stafnya Wilton mencoba menghadangnya, ia berhasil kabur dan menaiki mobil yang lewat di jalan tersebut. Namun ia tidak menyadari bahwa kedua staf itu bisa melacaknya melalui plat mobil yang kemudian hari bisa membahayakan nyawa kedua wanita itu. Singkat cerita, kedua wanita bernama Angelica dan temannya Meiling membawanya di sebuah pedesaan ke rumah ayahnya yang seorang dokter hewan untuk mengobati lukanya. Suatu keajaiban, ia masih bernafas setelah mendapat beberapa luka yang hampir menghembuskan nafas terakhir. Di tempat lain, Bob dan Gross datang ke tempat kejadian semalam. 3 murid terbunuh saat pertarungan tersebut. Mereka menyadari bahwa ini perbuatan si Fang. Kemudian Gross mendatangi Caroline untuk mencari keberadaan Fang. Namun Caroline tidak tahu keberadaannya setelah berpisah di pesta sebelumnya. Di tempat lain, Milton menyuruh Villiers untuk melacak keberadaan Fang. Ia tidak mau tahu Fang harus mati saat itu juga. Kembali ke Fang yang sudah sembuh dari lukanya. Dengan bahagia ia menghabiskan waktunya dengan Angelica. Namun keesokan harinya ia memutuskan kembali untuk menangkap Wilton. Dalam perjalanan ia tidak menyadari bahwa ketiga anak buahnya Wilton mengikutinya dari belakang. Mereka memasang bom bagian belakang mobil kemudian terguling dan meledak menewaskan Angelica saat itu juga. Merasa bahwa Fang sudah tewas, mereka kembali. Namun tak disangka ia masih hidup. Dengan cepat ia mengejar setelah mengambil paksa mobil yang lewat di situ. Satu persatu ia membunuh mereka dalam kejaran mobil. Wilton mengetahui bahwa Fang masih hidup. Ia menyuruh anak buahnya untuk menjaga di setiap sudut apartemennya, karena ia tahu bahwa Fang pasti akan datang kepadanya. Singkat cerita, dengan bantuan Caroline, Fang menerbangkan layang-layang besar melintasi pelabuhan, mendarat di atap gedung apartemen, kemudian menghajar anak buahnya yang menjaga di situ. Kemudian ia turun dengan menggunakan tali dan mendarat tepat di ruangan Wilton, dan inilah yang terjadi. Setelah membuat Wilton pingsan dari pertarungan tersebut, ia memasuki brankasnya dan mengambil sebungkus heroin. Kemudian ia mengambil bom dan memasukkan di mulutnya dan dilakban untuk mengancamnya agar ia mendatangani surat pengakuan kejahatan yang ia buat. Namun ia tidak sengaja menarik pinnya setelah diganggu oleh anak buahnya yang turun melalui tali. Dengan cepat ia menguncinya di dalam brankas, mengalahkan anak buahnya dan turun di bawah tepat di hadapan Bob dan Gross. Lalu ia memberi bukti kejahatan Wilton, kemudian bom tersebut meledak menghancurkan beberapa bagian gedung apartemen. Dan film pun tamat.